Assalamualaikum semuanya, Mimin lanjut lagi bosku. Apps 34-35. Gadis desa istri CEO arogan. Setelah membuatkan jus mangga, Ana mengantarkan ke kamar Stefan yang Stella berada di dalamnya. Ceklek. Ana membuka pintu yang sebelumnya sudah mengetuk pintu terlebih dahulu. Ia masuk dan mendapati Stella sedang bersandar di headboard tempat tidur. Ada rasa bergemuruh di D4 dannya melihat wanita lain di dalam kamar suaminya, ya meskipun itu istri Stefan. Ini non, jusnya. Ucap Ana sambil meletakkan di atas nakas samping tempat tidur. Kalau gitu saya permisi non. Sambung Ana. Stella hanya berdehem tanpa bicara maupun berterima kasih. Ana langsung keluar dari kamar Stefan dan kembali ke dapur membantu Bikwati. Sebaiknya kamu istirahat saja Nah, kamu pasti capek saat di perjalanan tadi. Saran Bikwati dan diangguki Teh Mina tanda setuju dengan ucapan Bikwati. Gak capek kok Bik, justru tubuh Ana akan pegal jika tidak bekerja. Mama bilang Stefan sudah pulang. Kapan pulangnya? Dan di mana dia? Cecar Papa bertanya pada Mama Ingrid. Saat ini mereka sedang duduk di gazebo belakang menikmati secangkir teh dan cemilan. Hal itu sudah menjadi hal wajib bagi mereka untuk menikmati kebersamaan karena dari pagi hingga sore sang suami sibuk bekerja, padahal sudah waktunya ia pensiun dari pekerjaannya. Namun Stefan belum mau mengambil alih perusahaan papanya, dengan alasan ia belum sanggup menghandle banyak perusahaan. Stefan membangun perusahaannya sendiri dengan kerja kerasnya sendiri, walaupun ada sedikit campur tangan papanya, tapi salut untuk Stefan yang baru memulai bisnis namun bisa maju pesat dan sesukses sekarang. Dia langsung ke kantor tanpa pulang dulu ke rumah. Jawab Mama Ingrid. Dasar anak itu gila kerja padahal pengantin baru tapi lebih mementingkan kerjaannya. Papa sungguh merasa bingung dengan sikap Stefan. Dari awal Stefan yang ngebet pengen nikah dengan Stella, tanpa mau mendengar nasihat dan penolakan orang tuanya. Papa dan Mama Ingrid sebenarnya tidak setuju dengan Stella menjadi menantunya, mereka tahu Stella bukanlah wanita baik. Namun Stefan tetap keke ingin menikahi Stella. Kemana lagi tuh anak? Kelayapan aja kerjanya. Gerutu malam yang melihat Stella memasuki mobil dan keluar melewati pagar. Dasar tidak tahu sopan santun, bukannya pamit jika mau keluar, dia pikir ini rumah siapa hingga sesuka hatinya saja, mau keluar dan pulang semaunya. Kesal malam Ingrid, wajahnya memerah menahan kekesalan terhadap Stella yang tidak tahu sopan santun, tidak menghargai dia dan suaminya sebagai mertuanya. Sudahlah Ma, nanti didengar Stefan ia berkecil hati. Papa menenangkan. Saat jam 7 malam Papa dan Mama Ingrid duduk di ruang makan, hendak menikmati makan malam mereka. Stefan belum pulang Nah? Tanya Mama Ingrid pada Ana yang juga berada di ruang makan. Belumnya, jawab Ana seadanya. Kalau gitu tolong panggilkan Stella untuk makan malam ya Nah. Pinta Mama Ingrid sambil menyendokkan nasi ke dalam piring suaminya. Non Stella belum pulangnya, sambung Ana. Cek. Dasar, Mama Ingrid menghela nafas. Sudahlah, kita makan saja. Ucap Papa sambil menyuapi makanannya. Saat makan tengah berlangsung terdengar suara deru mobil. Ternyata Stefan yang pulang. Malam Ma, Pa. Sapa Stefan pada malam dan papanya. Matanya juga menangkap keberadaan Ana sembari tersenyum. Malam Stef. Jawab Mama dan Papa. Ayo sekalian makan. Ajak Mama namun Stefan menolak. Aku mau mandi dulu Ma, rasanya sangat lengket, tubuhku juga lelah. Ucap Stefan memutar tubuhnya hendak pergi. Ana, tolong siapkan air hangat.
Sambung Stefan sambil mengedipkan matanya, membuat Anna melotot. Anna melirik majikan sekaligus mertuanya, ia khawatir jika sikap Stefan tadi diketahui oleh mereka. Anna lega ternyata majikannya tidak memperhatikan. Baik tuan. Ucap Anna mengekori Stefan dari belakang. Suruh istrimu yang menyiapkannya, kamu lupa sudah punya istri. Ingatkan dia agar tidak lupa tugasnya sebagai istri. Jangan taunya hanya kelayapan. Teriak Mama, entah didengar oleh Stefan atau gak, yang jelas Mama sudah memperingatkannya. Anna membuka pintu dan melangkahkan kakinya masuk. Stefan yang berada di belakang pintu langsung mentigaluknya dari belakang. Ah, Anna kaget. Sayang, aku rindu. Stefan meletakkan dagunya di bahu Anna. Mas lepasin, nanti ada yang lihat. Anna mencoba melepaskan tangan Stefan yang melingkar di perutnya. Sebentar saja, aku ingin melepaskan rasa rinduku padamu. Ucap Stefan sambil mengecup tengkuk Anna, dan itu membuat Anna meremang. D4 rahnya seketika berdesir merasakan S3 entuhan yang diberikan Stefan. Mas, aku harus keluar. Nanti Non Stella melihatnya. Anna mencoba lagi melepaskan tangan Stefan, tapi tenaganya tidak sebanding dengan Stefan membuat ia gagal. Stefan membalikkan tubuh Anna menghadapnya, ia menatap lekat mata Anna dan keduanya kini saling menatap dalam. Sayang, aku sudah katakan padamu jika aku akan mengakhiri ini semua, tapi kamu bersabar ya, gak akan mudah bagiku menyelesaikannya dengan cepat, aku harap kamu bersabar. Stefan menangkup wajah Anna dengan kedua tangannya. Mas. Sebaiknya aku keluar, gak baik jika yang lain lihat. Anna segera pergi meninggalkan Stefan yang masih mematung melihat Anna keluar dari kamarnya. Anna takut jika mereka ketahuan dan akan menimbulkan kebencian dari semua orang, apalagi kedua orang tua Stefan. Dia sudah nyaman dengan kasih sayang dari kedua orang tua Stefan, ia takut rasa sayang itu berubah jadi benci dan kecewa karena pernikahan rahasianya dengan Stefan. Hani, Stella yang baru masuk kamar langsung menghampiri Stefan, yang duduk bersandar di headboard tempat tidur. Menghampiri Stefan hendak mengsatuumnya, namun Stefan mengelak. Sayang, kamu kenapa? Kesal Stella. Aku lagi capek Stel. Jawab Stefan santai tanpa melihat Stella. Sayang, kamu kenapa berubah begini semenjak kita menikah? Bahkan kamu ninggalin aku di malam pengantin kita dan pergi beberapa hari. Stella meninggikan suaranya. Stel, ada yang mau aku bicarakan. Aku akan mengatakannya sekarang juga. Ucap Stefan menoleh ke arah Stella. Stella menatap Stefan, menunggu apa yang akan disampaikannya. Huff. Stefan menarik nafas dan menghembuskannya kasar, bersiap apa yang harus ia sampaikan. Stel, setelah beberapa hari ini aku memikirkan, Stefan menjeda ucapannya sembari menelan selaiva. Lebih baik kita akhiri semuanya. Ucap Stefan lantang. Apa maksud kamu Stef? Tanya Stella bingung. Kita akhiri pernikahan kita. Perjelas Stefan. What? Stella shock mendengarnya. Aku salah dengarkah? Kamu berkata dalam keadaan sadar kan Stef? Aku sadar, dan yang kamu dengar tidak salah. Aku ingin mengakhiri pernikahan ini. Ucap Stefan tegas. Kamu gila atau apa sih Stef? Setan apa yang merasukimu? Kita menikah karena saling cinta, dan pernikahan kita juga belum sampai seminggu, bisa-bisanya kamu bercanda seperti itu. Stella tertawa kecil menganggap Stefan sedang bercanda. Apps 35. Aku sedang tidak bercanda Stel, aku serius, ucap Stefan membuat Stella terhenti dari tawanya. Stella menatap Stefan berang,
rasanya ia ingin mencakar Stefan saat itu juga. Kenapa? Apa karena malam itu? Tanyanya namun Stefan tidak menjawab. Hanya karena malam itu kamu ingin mengakhiri pernikahan ini. Kamu pikir pernikahan itu main-main, Stef? Yang bisa kamu uji coba, jika memuaskan sesuai keinginanmu baru kamu menginginkannya. Begitu. Nafasnya menggebu menahan amarah yang hampir meledak. Lalu bagaimana jika kamu menikah lagi dan mendapatkan hal yang sama sepertiku? Kamu juga akan mengakhirinya. Apa arti pernikahan sesungguhnya menurutmu? Apa kau hanya ingin mengejar kevirginan seseorang? Emosi Stella semakin meluap, ia tidak bisa lagi mengontrol emosinya, kini ia lampiaskan. Stef, kita sudah menjalin hubungan sudah sangat lama, kamu dan aku tuh saling mencintai, apa itu tidak cukup sebagai landasan kita untuk berumah tangga? Dalam pernikahan seharusnya bisa menerima segala kekurangan pasangan kita. Sorry Stel, ini bukan masalah menerima atau tidak, tapi saat ini kamu tidak ada di hatiku lagi, seharusnya aku menyadari sebelum pernikahan itu terjadi. Namun aku telat menyadarinya. Sekali lagi aku minta maaf. Dasar kamu laki-laki brengsek. Stella memukuli Stefan brutal, ia sangat kesal dan geram dengan Stefan, tak mau membalas Stefan hanya diam membiarkan Stella melampiaskan kemarahannya. Bagaimanapun juga ini semua salahnya. Brengsek kamu Stef. Stella masih memukul Stefan membuat tas yang ia pegang dari tadi terjatuh dan isinya berserak keluar. Stefan melirik arah benda yang berserak dan matanya penasaran dengan sebuah amplop putih berlogo rumah sakit. Stella yang tak menyadari masih fokus memukul Stefan geram. Stefan memegang tangan Stella menangkis dari pukulannya kemudian beranjak mengambil amplop putih itu. Stella yang sadar membolakan matanya, ia takut Stefan akan mengetahui isi surat itu. Rumah sakit. Stefan menatap Stella bertanya. Kembalikan Stef, Stella mencoba merebut amplop itu dari Stefan namun Stefan tidak membiarkannya. La mengangkat tangannya agar Stella tidak bisa mencapainya. Kamu sakit apa? Tanya Stefan lagi. Enggak kok. Itu cuma hasil kesehatan aku aja. Jawab Stella yang mengundang penasaran Stefan. Stefan mencoba membukanya. Stef, please kembalikan. Stella sungguh gugup, keringatnya bercucuran karena panik. Stefan membuka amplop itu dan membacanya, betapa syoknya ia melihat apa yang tertera di surat itu. Matanya memerah memancarkan kemarahan. Rahangnya mengeras menggeretakkan giginya. Apa ini? Tanyanya namun Stella bungkam. Apa ini? Teriaknya membuat Stella gemetar. Stef. Aku bisa jelaskan. Ucap Stella takut. Ia sangat takut melihat Stefan. Tidak pernah ia melihat Stefan yang marah seperti ini. Stefan menatapnya seperti akan menelannya hidup-hidup. Siapa? Stef. Aku bisa jelas garis bawah, ucapan Stella langsung dipotong Stefan. Aku tanya siapa? Bentaknya lagi. Siapa yang menghamilimu? Stella sungguh gemetar, rasanya tubuhnya tidak sanggup untuk berdiri. Flashback. Stella merasa khawatir saat ini, ia melihat tanggal di kalender ponselnya. Aku sudah telat 2 minggu, gumamnya khawatir jika apa yang ia pikirkan terjadi. Tidak, ini tidak boleh, aku akan pastikan terlebih dahulu. Gumamnya sambil mengambil tas dan kunci mobil, dengan tergesa ia pergi tanpa pamit pada mertuanya yang sedang duduk di gazebo belakang. Sesampainya di rumah sakit ia melakukan pemeriksaan, dan ternyata hasilnya positif. Ia gemetar memandangi selembar kertas itu. Apa yang harus aku lakukan? Stella menutup mulutnya dengan tangannya syok.
La takut jika Stefan mengetahui tentang kehamilannya. Kembali ia melajukan mobilnya membelah jalanan, ia menuju apartemen Brian, ia langsung memencet angka karena ia tahu passwordnya. Sesampainya ia langsung menghampiri Brian yang sedang fokus mengotak-atik laptopnya, ia melemparkan amplop itu tepat di wajah Brian. Brian menghentikan aktivitasnya dan menatap Stella. "Sayang, ada apa? Apa ini?" tanyanya sambil memegang amplop itu. "Aku hamil," ucap Stella jelas. "Apa?" Brian ingin tahu apakah yang didengarnya tidak salah. "Aku hamil anak kamu, Bri." Stella meninggikan suaranya. "Terus?" jawab Brian santai, seolah itu tidak menjadi beban baginya. "Terus kamu bilang." Stella emosi mendengar reaksi Brian, bisa-bisanya ia sesantai itu. "Ya terus kamu mau apa?" "Aku mau kamu tanggung jawab, Bri." "Apa? Tanggung jawab? Apa kamu yakin anak yang kamu kandung itu anakku?" Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Brian, Stella benar-benar emosi mendengar tuturan Brian. "Aku hanya melakukannya denganmu, Bri. Bahkan Stefan kekasihku saja tidak pernah melakukannya." Nafas Stella memburu naik turun. "Siapa yang tahu kamu melakukannya dengan siapa saja, toh aku meni tiga entuhmu pun kamu sudah dalam keadaan bo plus long." jawab Brian santai. "Brian," teriak Stella sambil melayangkan tangannya ke pipi Brian lagi. Brian yang merasa geram karena Stella sudah 2 kali menamparnya, ia mencekam pipi Stella dengan tangannya, bahkan ia mencekam sedikit kuat membuat Stella meringis. "Dengar, dari awal aku sudah menawarkan untuk hidup bersamaku, namun kau menolak berlaga jual mahal, padahal pun tubuhmu kau obral ke sana kemari." Brian menghempas tangannya membuat Stella terhuyung. "Sekarang pergi dari sini dan jangan pernah temui aku lagi, Jata Garlang." Brian menyeret Stella keluar dari apartemennya. "Flashback off," jawab Stella, bentak Stefan. B. Brian. Duar. Jawaban Stella membuat jantung Stefan seakan berhenti. Sahabatnya sendiri menghamili istrinya. "Jadi selama ini kalian main di belakang kuhem." Stefan tertawa, namun tawanya sungguh menakutkan. Tanpa aba-aba Stefan langsung mengeluarkan pakaian Stella dari lemari dan memasukkannya ke dalam koper. "Steph, apa yang kau lakukan?" tanya Stella sambil menangis. Tanpa menjawab Stefan menarik Stella keluar kamarnya, Stella terseok karena mengimbangi langkah tegap Stefan. "Steph, aku mohon jangan usir aku." "Brooke." Stefan menghempaskan koper Stella. "Sekarang pergi kamu dari sini," bentak Stefan. La bertambah geram melihat Stella yang mengeluarkan air mata buayanya, sungguh tidak ada harga dirinya, dia meminta ampun dan menerima dia yang sudah dijamah pria lain bahkan sedan hamil dari pria lain itu. "Steph, aku mohon jangan usir aku."